Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Way to the Counselor Channel, channel yang berisi tentang materi-materi bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait kiat-kiat sukses belajar di SMA. Oke, langsung saja kita masuk ke materi latar belakang dari kiat-kiat sukses belajar di SMA. Tujuan belajar di SMA itu kalian akan memperoleh ilmu yang disebutkan dengan bakat dan minat. Nah, bakat dan minat nanti itu kelanjutannya digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Bakat dan minat yang kalian miliki itu berbeda satu dengan yang lain. Untuk pengembangan potensi bakat dan minat, kalian pastinya perlu belajar dengan maksimal. Karena itu kiat-kiat ini penting, harus kalian pahami supaya kalian bisa berkembang secara optimal seperti itu. Nah, ciri-ciri sebelumnya ini saya jelaskan dulu terkait dengan ciri-ciri sikap atau kebiasaan belajar yang positif yang mungkin nanti akan menunjang kalian dalam mengembangkan potensi yang baik. Pertama, kalian harus menyenangi pelajaran apapun itu yang berkait dengan misalkan jurusan IPA, pelajaran IPA-nya, IPS pelajaran IPS-nya. Terus yang kedua, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang dikatakan oleh guru dalam situasi kelas itu kalian harus ikuti dan kalian dalami dengan ikhlas supaya kalian merasa senang dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus mempunyai jadwal belajar sendiri yang teratur. Tuh. Yang keempat, mempunyai disiplin diri. Jadi kalian bangun tidak perlu dibangunkan oleh orang tua. Terus belajar, kalian punya motivasi sendiri untuk belajar, tidak perlu diingatkan oleh orang tua atau diingatkan oleh temannya. Mungkin ada PR, kalian mengingat sendiri karena Anda memiliki jadwal belajar sendiri. Terus yang kelima, masuk kelas tepat waktu. Itu sangat penting karena akan dilihat oleh guru. Kalau masuk kelas itu telat, itu sudah ada nilai tersendiri bagi guru. Terus yang keenam, di dalam kelas kalian harus memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama. Seperti itu. Yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Jadi buku catatan itu jangan dicampur kayak gado-gado dicampur, jangan seperti itu. Jadi buku itu kalau bahasa Indonesia satu memiliki bahasa Indonesia wajib, terus bahasa Indonesia minat. Misal kalau ada buku matematika, kalau anak IPA matematika wajib ada, catatan untuk matematika minat ada sendiri. Kalaupun itu ada pelajaran PK, harus ada buku pelajaran sendiri. Jadi itu yang dinamakan rapi dan teratur. Terus yang kedelapan, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami pertanyaan yang dijelaskan oleh Pak Guru. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di kelas.
Ini contohnya kalian ikut memberikan komentar, ikut menyanggah, terus ikut membantu menjawab pertanyaan dari audiens. Terus selanjutnya nomor 10, kalian membaca pelajaran atau buku literatur lain yang berguna untuk menunjang pembelajaran kalian secara kontinu, teratur, terjadwal, seperti itu. Kan bisa lihat di perpus sekolah, biasanya di sana banyak sekali buku literatur yang ada. Silahkan dicek di sana nanti. Untuk nomor 11, kalian mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, 12, ulet atau tekun dalam melaksanakan pembelajaran praktik. Kalau memang nanti ada praktik, ya diikuti prosedurnya secara seksama dan teratur, tertib, supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Yang ke-13, tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan dalam belajar. Misal kalian memecahkan soal matematika, pusing nggak bisa bagaimana caranya, jangan putus asa, cari teman yang bisa, terus kalian bertanya agar kalian bisa dibantu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu ciri-ciri dan sikap kebiasaan belajar yang baik di sekolah. Itu juga salah satu faktor kalian bagaimana nanti sukses dalam mengarungi lingkungan sekolah SMA ini dengan baik. Terus selanjutnya, ini dia tips meraih sukses belajar di SMA. Yang pertama, ini umum, bahwa kalian harus memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penting, dengan adanya kepercayaan adanya Tuhan itu kalian nanti akan mempunyai komitmen, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani proses pembelajaran di SMA. Untuk yang kedua, berbakti kepada orang tua. Nah, ini juga tidak kalah penting, karena ridho Allah itu ridho dari orang tua. Kalau kalian bertengkar dengan orang tua, walaupun itu tidak cocok, ya kalian harus berusaha untuk memahami, menjelaskan dengan baik, jangan membantah, jangan gerundel. Orang tua itu, doa orang tua itu ya bisa membantu kesuksesan kalian. Banyak contohnya. 3, menghormati bapak ibu guru. Ini jelas-jelas penting, karena bapak ibu guru itu yang memberikan materi pelajaran di sekolah. Jadi harus kalian hormati. Karena ketika bapak ibu guru itu marah kepada seseorang, misalnya seorang siswa, itu nanti kemungkinan stereotip terhadap seorang siswa itu nanti pasti akan ada, dan itu sulit untuk dihindari. Maka kalian harus menghormati guru dengan baik. Yang keempat adalah mempunyai integritas pribadi yang kuat. Jadi kalian punya karakter yang kuat, sebagai karakter, ya saya seperti ini, dengan bagus, dengan tertib. Tunjukkan karakter integritas yang baik, tepat waktu, jujur, menurut terhadap bapak ibu, seperti itu. Untuk yang kelima, taat pada peraturan sekolah. Ini penting sekali, karena ketika nanti kalian melanggar, yang jelas dapat poin di sekolah, dapat poin, nanti poin maksimal mungkin kalian ya terburuknya ya dikeluarkan dari sekolah.
karena sudah melanggar batas-batas aturan di sekolah. Untuk yang keenam, memiliki kemandirian dalam apapun di sekolah, tugas-tugas belajar, mengerjakan tugas belajar tadi, belajar dan ya aktivitas lain seperti keorganisasian dan lain sebagainya. Itu kalian mandiri, tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Untuk nomor 7 selanjutnya, menyusun visi, target dan jadwal pencapaian. Nah, ini penting. Jadi kalian harus mencatat visi, target dan jadwal pencapaian. Misal besok saya mau menyelesaikan tugas mengerjakan soal matematika. Nah, itu harus kalian catat targetnya apa, visinya apa, harus memperoleh nilai 8 misalnya gitu. Dan itu nanti akan mengingatkan kalian ketika mau mengerjakan. Untuk yang ke-8, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Nah, caranya gimana menemukan itu? Kalian harus ikhlas melaksanakan itu dengan ikhlas, terus tanpa pamrih, dan satu, niat tujuan kalian adalah ibadah. Seperti menurut ibu itu adalah ibadah. 9, hormati kakak kelasmu. Kakak kelasmu itu juga lebih dulu masuk, jadi kalian menghormati yang lebih tua itu harus seperti itu, karena itu perilaku yang terpuji. 10, mengumpulkan tiap tugas yang ada yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu harus kalian kumpulkan dengan tepat waktu. Ya, itu tadi materi-materi terkait dengan kiat-kiat sukses belajar di SMA. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang masih dalam proses penyesuaian diri. Semoga bisa bagus sekali dalam menyelesaikan tugas-tugas di SMA. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.